Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Apa itu Tianjun? Kalau begitu biarkan aku melihat. Xiaoyan berkata lagi, apa itu Tianjun? Ilusi yang baru saja muncul, itu tidak terlalu mengejutkan Xiaoyan. Sebaliknya, hal itu membuat Xiaoyan memancarkan semangat ketekunan yang kuat, keruntuhan fisik, kemudian ilusi daging dan darah hancur. Itu adalah kekuatan Jun Surgawi yang dipancarkan oleh pilar Jun Surgawi ini. Tapi begitu suara ini keluar, Xiaoyan sebenarnya merasa senang di dalam hatinya, karena kalimat ini melambangkan warisan Tianjunju. Bisakah Anda mewarisi warisan dan mendapatkan pilar Tianjun? Itu semua tergantung pada momen ini, antara telapak tangan Xiaoyan dan pilar Tianjun akan saling menyentuh dan ada kilatan guntur yang akan terjadi. Saat ini, saya sudah merasakan penindasan yang kuat dan rasa perasaan ini justru membuat Xiaoyan sulit bernapas. Daging dan darah bereaksi lebih awal dari Xiaoyan, lalu qi dan darah dalam tubuh juga mulai mengalir lebih cepat. Sentuhlah itu sebentar dan pemberdayaan surgawi akan segera tercurah darinya. Lautan kehidupan yang megah itu melonjak menuju Xiaoyan dari pilar Tianjun. Apakah kehidupan? Atau apakah kematian? Dan itu adalah jalan menuju surga. Apakah kamu mengerti? Lalu suara ilusi itu terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Saat ini hanya Xiaoyan saja yang mendengarnya dan tidak ada cara untuk memahami apa yang dia katakan. Karena kecepatan keruntuhan tubuh fisik membuatnya tidak punya waktu untuk berpikir. Hilangnya vitalitas dan vitalitas Xiaoyan sebelumnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini untuk kembali ke keadaan penuh, namun gelombang kehidupan tidak berhenti karena hal ini. Vitalitas agung masih melonjak ke tubuh Xiaoyan seperti sebuah gelombang. Jika Xiaoyan diibaratkan seperti danau, itu adalah seperti danau yang terdapat di dalamnya sudah penuh berisi air. Dan vitalitas yang dicurahkan Tianjunsu ke dalam tubuh Xiaoyan, ini seperti air laut yang tiada habisnya, tidak peduli apa yang dipaksakan ke dalam danau penuh Xiaoyan. Vitalitas asli itu saat ini berubah menjadi kekuatan destruktif. Itu dalam sekejap membiarkan tubuh fisik Xiaoyan hancur. Jika kamu kenyang dan puas akan itu, pasti kamu akan kalah. Ibarat kalau airnya penuh, pasti airnya akan meluap. Hal-hal ekstrem harus segera dibalik dan dihentikan. Apakah ini hidup atau kehancuran? Jati semua memerlukan keseimbangan. Kemudian tubuh Xiaoyan hancur total dan mengekspos memperlihatkan tulang putihnya. Namun meski hanya tinggal tulangnya saja, vitalitas yang melonjak di pilar Tianjun tidak berhenti di situ. Itu masih mengalir deras dan pada akhirnya tulang Xiaoyan tidak dapat menopangnya. Itu membuat yang akhirnya runtuh. Tapi Xiaoyan tidak mati karena ini, karena pada saat Xiaoyan sedang bingung, sambil merasakan kehancuran yang tiada habisnya, ia juga merasakan vitalitas yang tiada habisnya. Jiwa Xiaoyan tidak pernah bubar, lalu tubuhnya yang rusak. Kemudian ini sebenarnya mulai memadat dan pulih lagi. Seolah-olah tubuh setinggi puluhan ribu kaki ini tidak pernah runtuh. Tapi Xiaoyan tahu, inilah kekuatan pemberdayaan dari pilar Tianjun. Entah itu menghancurkan atau membangun kembali, karena selain sakit fisik, ujian terbesar adalah jiwa dan kemauan Xiaoyan. Karena hanya dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk menghancurkan dan membangunnya kembali. Saat pilar Tianjun menyerap vitalitas, tapi Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan Xiaoyan tidak mempunyai perkiraan kasar dalam pikirannya. Tidak mungkin memperkirakan berapa banyak vitalitas yang terkandung dalam pilar Tianjun saat ini, seperti yang dikatakan Jin Huanshen. Untuk Xiaoyan, ini adalah berkah yang luar biasa. Itu menghancurkan, kemudian membuat kelahiran kembali. Xiaoyan bahkan merasa telah memasuki reinkarnasi tanpa batas. Dan dalam kehancuran dan kelahiran kembali ini, Xiaoyan jelas bisa merasakannya, yaitu tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Senang juga menjadi tiruan dari dewa asli, atau apakah dia adalah dirinya yang sebenarnya, karena kedua tubuh berada dalam cara yang gila ini terus berkembang. Ciptaan sebenarnya, pastinya bukan tubuh yang ditempa ini. Tapi inilah arti sebenarnya dari kata Tianjun. Xiaoyan kemudian hanya menutup matanya. Dia tidak lagi memperhatikan apakah tubuhnya hancur atau terlahir kembali. Karena ada vitalitas yang tiada habisnya, tidak perlu takut dan harus tetap tenang. Mari kita lihat aturan Tuo Tianjunju.
Dan baru sekarang saya dapat memahami arti sebenarnya dari Tianjun. Itu terjadi berulang kali, dan Xiaoyan tidak tahu lagi berapa kali tubuhnya roboh. Berapa kali saya terlahir kembali, hal itu sudah terulang lagi dan lagi. Kami hanya ingin hidup dengan normal, namun setelah kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada apa-apa? Oh, hidup adalah sebuah siklus, dan ini seperti sungai waktu yang panjang. Untuk makhluk dengan umur pendek, itu adalah sebuah kemajuan. Itu akan hilang selamanya. Tapi untuk eksistensi seperti keabadian yang tidak, takut waktu. Apakah waktu benar-benar bergerak maju? Kemudian Xiaoyan terus berpikir. Ia mencoba memahami apa yang terjadi padanya saat ini, dan ia percaya bahwa makna surga terletak di antara kehancuran dan kelahiran kembali tubuh fisik. Untuk pengertian Xiaoyan, itu tak perlu dikatakan lagi. Karena reinkarnasi dirinya, bagaimana pemahaman bisa menjadi rendah? Sebab dan akibat dari hidup dan mati, sebenarnya masih antara benar dan salah. Itu semua tergantung apa yang ada di hati. Saya mengerti arti dari Tianjun adalah hati. Bagaimana menurutku? Begitulah caranya. Ini ada di dalam hatiku, dan ini adalah Tianjun. Kata-kata Xiaoyan tiba-tiba suaranya menyebar. Di saat yang sama pula Xiaoyan menyadari di dalam hatinya. Kemudian nafasnya tiba-tiba melonjak, dan saat itulah Xiaoyan tiba-tiba merasakan sebuah pemikiran. Dan sebuah ide yang berhubungan dengan pilar Tianjun muncul di jiwanya. Xiaoyan menghabiskan banyak waktu bermeditasi di sini dan menyadari kebenarannya. Itu sedemikian rupa sehingga dia lupa berapa kali tubuhku roboh. Selain 9 bintang di antara alisnya, tiruan dari dewa asli di matanya. Kemudian ada 2 bintang bersinar benar-benar muncul. Klon dewa asli tidak perlu menyatu dengan dewa aslinya karena itu sudah mencapai alam leluhur Xiaoyan sendiri. Nafas Xiaoyan perlahan menyebar, dan pada saat ini, kekuatan abadi diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Itu mengubah tulangnya menjadi emas, lalu kekuatan keabadian tidak lain hanyalah hati dan daging, lalu sudah menyatu ke tulang. Saya akhirnya membuat terobosan dan langkah ke-8. Sesaat, mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang sangat kuat. Melihat pilar Tianjun di depannya, itu membuatnya lebih mengerti. Kultivasi abadi kaisar, selain mendapatkan keberuntungan melalui pengalaman, mereka yang mendapat keberuntungan besar. Itu juga sama berharganya dengan pilar Tianjun, dan itu juga memungkinkan saya mencapai terobosan. Jati Xiaoyan tidaklah begitu beruntung, reinkarnasi dirinya, yang dibutuhkan adalah pengalaman, dan yang dibutuhkan adalah pemahamannya. Tapi apa yang sebenarnya membuatku menerobos? Inilah arti dari Tianjun. Lihat pikiranmu sendiri, apa yang Anda pikirkan dan lakukan. Itu yang saya mau, namanya juga bisa disebut Tianjun. Setelah pencerahan, Xiaoyan sepenuhnya fokus merasakan kekuatan pemberdayaan pilar Tianjun. Jati itu dapat membuat fisik tubuh seseorang menjadi kuat kembali. Itu tentu saja lebih baik. Selain menerobos ke langkah ke-8, di antara alisnya sebenarnya ada 4 segel bintang dewa asli yang berkedip.